Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu qawlana. Jamaah rahimakumullah. Katanya kurang sehat. Jamaah rahimakumullah. Makan itu enten wajib. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini malam terakhir malam Jumat di bulan Sya'ban kita bisa hadir dalam rangka tawakufan. Kata Pak Harun begitu, tawakufan taklim dan pengajian kita yang malam Jumat. Kita sama-sama bermohon kepada Allah, memohon ridho dan juga memohon agar semua yang kita lakukan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita senantiasa bacakan sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan sama-sama baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah, ada pertanyaan. Jika Anda diminta memilih dua hal, pilihan yang pertama ada tawaran ganjaran pahala dengan tawaran ada bayaran. Kira-kira pilih ganjaran atau bayaran? Ganjaran atau bayaran? Serius nih? Kok ragu? Coba kalau ini baru ganjaran dan bayaran. Ganjaran itu pahala, bayaran itu cash. Saya contohkan sekarang. Jika ada caleg, mau bagi-bagi duit per orang 1 juta, sama ada panggilan azan. Kalau sudah hayya 'alas shalah, kira-kira lebih lari ke caleg atau ke menjawab panggilan? Jujur. Sebagus apapun suara azannya, meskipun sudah hayya 'alal falah, udah kayak azan di tanah haram. Tapi kalau sampingannya misalkan ada caleg yang mau bagi-bagi uang, milih yang jadi gedabrus. Kalau kita pengen ganjaran. Contoh lagi, ada tawaran kita di satu sisi kita diminta untuk menjagain orang tua kita yang sakit tanpa bayaran. Lalu kemudian yang satunya ada menjagai orang kaya dibayar per hari 1 juta untuk jagain orang kaya yang sakit. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang 1 juta. Pilih yang jujur manusiawi. Ternyata kalau ditanya dalam prakteknya, kita lebih milih bayaran daripada ganjaran.
Kan begitu. Itulah yang kemudian kita sekali lagi dipertanyakan, sampai di manakah keimanan kita? Sampai di mana keimanan kita? Hidup ke sana kemari mencari kehidupan dan mencari penghidupan. Dan kita lebih suka berburu penghidupan daripada kehidupan. Jika ada yang bayar sekian rupiah, itu namanya penghidupan. Tapi kalau dikasih mencari pahala, itu kehidupan. Kita tentunya malu sebenarnya pada orang-orang tua kita. Kalau kita bandingkan orang-orang sekarang dengan orang-orang dulu, sepertinya kalau dalam mencari kehidupan lebih baik orang-orang dulu. Meskipun penghidupannya susah, kan gitu ya. Dulu kalau mau makan telur, itu nunggu telurnya telur ambiar, kuning sama putih sudah bercampur, baru digoreng. Karena yang bagus mau dijual, betul. Dulu mau makan ayam, itu nunggu selamatan, nunggu lebaran, betul. Sekarang kalau kita mau makan daging ayam, bisa kapan saja. Karena kalau dalam aspek kehidupan, masyarakat kita lebih baik daripada masyarakat dulu. Tapi kalau penghidupan, lebih keren orang tua dulu. Ngajinya nggak bener, tapi bukan nggak bener, kurang bener. Tapi kalau doa makbul, betul. Ngajinya masih belepotan, alhamdulillahirabbil alamin. Wah, tapi kalau doa makbul. Kita bacaan sudah bagus-bagus, doa nggak ada yang makbul. Kan begitu. Jadi kalau bulan puasa adalah bulan berkah. Kita tahu tadi diuji antara bayaran dan ganjaran, pilih bayaran. Kan gitu ya. Maka bulan puasa adalah bulan berkah. Kita berharap nanti setelah Ramadan berbalik. Kalau ditawarkan bayaran dan ganjaran sebelum Ramadan, milih bayaran. Nanti diharap setelah Ramadan milih ganjaran. Kenapa? Hadis pertama. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna Ramadan kullas sana. Itu pertama. Jikalau kalian tahu ada apa yang terjadi di balik bulan Ramadan, maka kalian pasti akan berharap seluruh menit, seluruh hari, seluruh tahun adalah Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya bulan Ramadan seluruh kebaikan itu dilipat gandakan. 10 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau ketemu Lailatul Qadar menjadi 1000 kali lipat. Ini harus kita ingat. Sebab hidup kita kalau dihitung di dunia, hidup kita kalau dihitung di dunia dengan hitungan akhirat, berkali-kali ini saya sampaikan, maka kita ketika diberi usia 60 tahun sama dengan hidup di akhirat selama 90 menit. Hidup kita 63 tahun di dunia, di akhirat sama dengan 90 menit. Bayangkan bagaimana kita akan bisa mendapatkan surganya. Uang ibadahnya cuma 90 menit. Itu kalau 63 tahun ibadah. Padahal rata-rata kita baru sholat, baru rajin sholat usia 31 tahun. Berarti hitungan kita baru ibadah hanya sekitar 45. Ramadan datang itu biar kita punya usia 45 menit menjadi berkualitas, lalu kemudian bisa berusia bukan menitan tapi ribuan.
Contoh, kita dapat sholat di bulan Ramadan, pahalanya 1000 kali lipat. Sholat 1000 kali lipat sama dengan sholat selama 82 tahun setengah. Sholat 1000 tahun itu 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Jadi kalau kita dapat Ramadan sekali sholat, itu sama dengan kita ditambah usia 83 tahun. Kan begitu? Satu kali sholat di bulan Ramadan, apalagi dapat Lailatul Qadar, setara dengan 1000 bulan, sama dengan 83 tahun. Bayangkan kalau itu kita lakukan selama 1 bulan, maka walaupun kita terhitung hidupnya hanya 45 menit, tapi karena dapat Ramadan, maka kemudian usia kita bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Secara matematika hanya 45 menit, tapi dalam hitungan Allah bisa ratusan, bisa ribuan tahun. Maka kemudian, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau kullas sanah, la tamannau an takuna kullas sanah Ramadan. Kan begitu ya? Itu satu. Yang kedua, hadis yang juga ini dihafalkan dan juga harus kita amalkan. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu sama 4 orang. Siapa mereka? Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ramadan dikenal syahrul Quran. Kenapa? Karena di dalamnya dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Dalam hari-hari biasa membaca Al-Quran, Rasul mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Ya. Walikulli hasanatin asratu amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf di Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan itu sama dengan 10 kali lipat. Wala ahsibu alif lam mim harfan. Tapi Allah tidak akan menghitung 1 alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfan wa lamun harfan wa mimun harfan. Ini kita dorong, dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Maka dirindu oleh Allah, dirindu oleh surga orang yang rajin baca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Yang kedua, singkat-singkat aja biar nanti kita makin semangat di bulan Ramadan. Hari biasa 10 kali lipat, Ramadan 1000 kali. Jadi 10 kali 1000 berapa? 10.000. Kan begitu. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang biasa menjaga lisan. Perbaiki lisan, biar tidak terbiasa ngomong yang jelek. Karena omongan jelek itu menjadi penyebab kita muflis, penyebab kita bangkrut. Maka jaga lisan. Yang ketiga, wamut aimil jian, orang yang rajin memberikan makanan kepada orang-orang miskin, orang-orang lapar, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berkemampuan. Maka seringlah bersedekah, berinfak. Yang keempat, washaimina fil Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang berpuasa termasuk yang dirindukan surga. Selain membaca Quran, menjaga lisan, orang yang sayang pada atau ringan tangan dalam bantu yang lemah. Yang keempat, washaimina fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau yang 3 itu dilaksanakan di dalam Ramadan, maka akan meledak pahala kita.
meledak, bukan hanya membesar, meledak karena saking banyak. Ya, udah puasa dirindukan surga, membaca Quran dirindukan surga, orang gemar sedekah dirindukan surga, orang menjaga lisan dirindukan surga. Itu semua dilaksanakan di bulan Ramadan. Maka kemudian kita keberagaman kita menjadi berkualitas. Jadi jamaah sekalian, ini yang kemudian nanti di bulan Ramadan mulai kalau kita mau ikut pemerintah kemungkinan malam Selasa pergiat ibadahnya, entah membaca Quran, entah ibadahnya, entah zikirnya, entah sedekahnya, puasa juga dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan tahun ini akan menambah kualitas keberagaman kita. Amin. Sehingga kemudian usia kita yang pendek juga makin berkualitas. Meskipun kita hanya diberi usia sekitar 45 menit, kalau kita dapat Ramadan dilaksanakan dengan ikhlas, lalu dapat Lailatul Qadar yang 45 menit di akhirat, sama kualitasnya dengan makhluk-makhluk manusia yang terdahulu yang berusia ribuan tahun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.